Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah kita menuju yang selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi, bahwa kita hari ini nak menyampaikan jawaban daripada pertanyaan salah seorang Abu Fikri Lovers tentang apa hubungannya Tauhid La ilaha illa anta dengan surah Al-Balad. Jadi kalau Tauhid La ilaha illa anta, itu videonya sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan. Namun Al-Balad, insyaallah hari ini kita sampaikan. Semoga Allah memberikan petunjuk, Rasul memberikan bimbingan, mempermudah kita untuk memahami makna daripada surat Al-Balad, yaitu surat nomor 90 yang jumlahnya 20 ayat. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini pukul 13, hari Sabtu, yaitu tanggal 20 Januari 2024. Nah, sekarang kita mulai. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firman-Nya itu disampaikan oleh Rasul. Nah, oleh sahabat firman itu ditulis di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit hewan. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, 2 tahun Rasulullah habis tugas, maka barulah dikumpulkan, yaitu di era Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun dipicu oleh terjadinya perang Yamamah, yaitu perperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam karena menganggap dengan adanya hilang Muhammad, kepergian Muhammad, kita bisa menegakkan kekuasaan sebagaimana Muhammad bisa melaksanakannya. Nah, di sini gugur 70 orang hafiz wahyu. Makanya sahabat Ali menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab untuk mengumpulkan semua catatan wahyu tadi, yang di tulang-tulang, kayu-kayu, kulit hewan itu tadi, supaya dibuatkan juznya, nama suratnya, ayatnya. Nah, pada waktu itu ya terjadi pertentangan. Ya, pertentangannya adalah sederhana. Karena Nabi Muhammad tidak pernah membuat juz, nama surat dan ayat. Ini yang didebat oleh Umar. Dalam bahasa, adakah engkau hai Ali tidak meminta kepada saya untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dibuat oleh Rasulullah? Nah, itu. Ya, akhirnya Ali jelaskan. Benar, itu sebuah yang belum pernah dibuat oleh Nabi. Tapi ingat Umar, kalau kita kan baru kemarin berpisah dengan beliau. Nah, besok lusa, anak cucu kita, keturunan kita, seketika mereka hendak mengambil hukum, mengambil nas, mengambil dalil, kemana mereka cari? Sedangkan kita sudah kembali ke hadirat Allah. Catatan pun sudah hilang. Kemana mereka akan dapatkan? Tak lain dan tak bukan, satu-satunya jalan adalah kita mengumpulkan itu dan membuat juznya, nama suratnya, ayatnya. Akhirnya Umar berpikir, oh ya juga. Setujulah dia. Berhadapan dengan Abu Bakar sama, bantahnya sama. Karena tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar setuju. Dipanggil Zaid bin Adsah.
sekretaris Nabi? Jawabannya sama. Dan akhirnya beliau setuju. Barulah dituliskan kumpulan wahyu tadi, diberi juz, nama surat, ayat. Dan pada usia 40 Hijriah perjalanan Islam, di zaman Utsman bin Affan baru dibukukan. Nah, satu daripada salinannya adalah yang di hadapan saya ini. Tentu di hadapan tuan-tuan juga, di hadapan saudara-saudara juga. Itulah kitab Quran dengan sedikit sejarahnya yang perlu kita pahami. Baik, kita masuk saja kepada bahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad wa anta hilun bihazal balad wa walidi wa ma walada. Nah, batas itu aja dulu. Kita baca. Jadi di sini Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah itu artinya Allah hendak menyampaikan sesuatu yang bukan main-main. Artinya serius ini. Dan ini sulit diterima oleh akal fikir. Makanya zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, meskipun dia maha tinggi, dia tunjukkan kesungguhan informasi ini dengan sumpah. Apa sumpahnya? La uqsimu bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, wa anta hilun bihazal balad, dan engkau ada di dalam negeri ini. Wa walidi wa ma walada, demi ayah dan demi anaknya. Jadi cerita ini dahulu-dahulunya pernah saya sampaikan juga. Bahkan hampir semua video saya itu menyenggol cerita ini. Supaya apa? Supaya kita mudah memahami kajian-kajian hakikat berikutnya. Jadi di sini saya harapkan kepada para hadirin, para pemirsa daripada video saya, ingat, kecerdasan itu ada 4 tingkat. Pertama, kecerdasan indrawi. Itu artinya kemampuan kita menggunakan pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, dan perkataan. Itu namanya kecerdasan indrawi. Tingkat kedua, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, kalau sudah masuk kepada kecerdasan intelektual, ini kita sudah berada pada posisi mampu menampung persoalan, mampu menghitung dibahas atau tidak persoalan ini. Jika iya, cari datanya, cari faktanya, baik tertulis ataupun non tertulis. Nah, setelah data didapat, fakta didapat, maka disinkronisasikan, disesuaikan. Setelah itu baru siap kita mengadakan penelitian tentang apa yang kita terima, tentang apa yang kita dapat, baik dari satu orang ataupun sekelompok orang, bahkan daripada Allah dan Rasul sekalipun. Nah, hasil penelitian itu adalah sebuah kesimpulan. Yang ini siap di floor, siap disampaikan atau tidak. Tergantung persentase manfaat mudaratnya. Ya, kalau manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, silahkan di floor, disampaikan. Tapi kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka kita pertimbangkan dulu untuk kita menyampaikan kepada kaum yang banyak. Takut nanti menjadi fitnah yang besar yang muncul daripada lisan kita, yang muncul daripada hasil penelitian kita. Itu yang namanya kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan tingkat 3 itulah kecerdasan spiritual.
Ini sudah lari ke dalam diri. Sudah masuk ke dimensi alam lain. Dia sudah bercerita tentang 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri pada kita. Sedang di mana? Dari mana? Sedang di mana? Dan hendak kemana? Jadi 9 hal itu. Ya, siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri pada kita. Dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana. Nah, kajiannya sudah sampai ke situ. Nah, ini tidak bercerita fisik, tidak bercerita langit dan bumi beserta isinya, dan tidak bercerita tubuh. Ini adalah cerita diri kita sebelum kita masuk ke dalam tubuh saudaraku. Itu adalah tingkat kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan yang keempat, itulah kecerdasan ilahiyah atau wahdahiyah, tentang keesaan Allah. Di sini kita akan temukan 4 tingkatan tauhid. Seketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada perbuatan kecuali dia. Nah, kalau berbicara dia, itu artinya umum. Itu semuanya dibicarakan oleh para murid, para santri, para mad'u. Jadi ini cerita awal daripada ketauhidan. Ya diajarkan, kalau ada zat, ada sifat, ada nama, ada perbuatan, itu adalah Allah. Nah, di sini ditunjukkan benda-bendanya, diceritakan kisah-kisahnya. Itu adalah ketauhidan tingkat pertama. Kemudian ketauhidan tingkat kedua, yaitu tentang la ilaha illallah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Di sini diterangkan ini. Nah, ini adalah ketauhidan tingkat guru-guru, kiai, dan para pengasuh daripada kajian-kajian ini yang disebut dengan mursyid. Nah, di sini dijelaskan ini, siapa zat. Zat itu adalah Allah sendiri. Siapa sifat, sifat adalah Muhammad. Siapa asma atau nama, itu adalah diri kita yang sebenarnya diri. Siapa itu if'al? If'al adalah materi, benda, jasad, tubuh badan. Itu. Nah, ini dijelaskan ini. Nah, tingkatan daripada ketiga mengenai masalah tauhid, yaitu tentang la ilaha illa anta. Nah, itu. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali engkaulah dianya. Nah, kita sudah menunjuk kepada dia. Artinya sudah nyata huwa, sudah nyata Allah, sudah nyata engkau yang tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Engkaulah dianya. Namun ingat, dalam momentum ini masih ada Allah, masih ada kita. Masih ada kata, masih ada yang mengatakan. Benda yang dikata pun ditunjuk. Tidaklah ilah itu kecuali engkau. Nah, tingkat tauhid yang keempat, ini yang berat. Kenapa? Nah, la ilaha illa anta tadi, itu tingkat ketauhidan para rasul, para nabi, para aulia. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Muhammad tidak usah kita ceritakan ya, karena dia guru. Sayyidul Mursalin itu beliau. Guru besar para rasul itu beliau. Tidak usah kita ceritakan. Itu semua nabi dan rasul itu, kalau dia berhadapan dengan Allah, ya dia berhadapan. Dia mendengar, dia melihat, dia berkata dengan Allah. Begitu. Tapi bagaimana
processing dia berkata, bercerita dengan Allah, itu sudah kita jelaskan pada video-video yang sudah-sudah. Kan begitu. Nah, kenapa begitu Pak Abu Fikri? Baik, kita mulai kembali. Kita ulang lagi ya. Nah, Allah itulah nama. Kalau nama itu hanya ada di dua posisi. Pertama, seketika kita menyebutkan Allah. Ada dia. Yang kedua, seketika kita menuliskan alif, lam, ha. Jadi Allah itu adalah nama. Jadi kalau kita menyembah Allah, tidak tahu siapa yang dengan nama Allah, maka jelas kafirnya. Kenapa dikatakan kafir? Kenapa dikatakan ingkar? Ya bagaimana mungkin kita menyembah? Ya. Dia ada karena kita ucapkan, dia ada karena kita tuliskan. Berarti nama dong. Nah, semestinya yang kita cari bukan nama, tetapi yang dengan nama Allah. Nah, itu. Nah, para nabi dari Adam sampai ke Isa, dia tahu siapa yang dengan nama Allah. Ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Makanya setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah dan Muhammad menjadi guru. Nah, Muhammadlah yang mengajarkan tentang Al-Fatihah ini. Tentang pembuka ini. Membuka apa? Membuka rahasia. Nah, untuk mempermudah paham, kita artikan kitab itu kitab Quran inilah untuk sementara. Nah, coba lihat. Awal surat daripada kitab ini. Kan Al-Fatihah. Artinya pembuka. Membuka apa? Membuka rahasia. Rahasia apa? Rahasia Allah, rahasia Rasul, rahasia diri kita. Makanya dikatakan oleh beliau, terbuka rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat. Maka terbuka rahasia Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Jika terbuka rahasia Quran ini, maka terbukalah rahasia diri kita. Jika terbuka rahasia diri kita, maka terbuka rahasia Muhammad. Jika terbuka rahasia Muhammad, maka terbukalah rahasia Allah. Makanya para nabi dan rasul, aulia dan anbiya yang jumlahnya 124.313 orang itu, bagi mereka itu sudah tidak sulit lagi. Makanya mereka mengatakan la ilaha illa anta, jelas bendanya, jelas orangnya, jelas sosoknya. Bagaimana kisahnya? Bagaimana pengetahuannya? Itu yang diajarkan oleh orang tua kita. Coba perhatian kalimat pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah? Kalau Allah kan jelas nama itu. Yang dengan nama Allah siapa? Ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Nah, carilah dia itu. Capai dia itu. Gali dan selami dia itu. Siapa dia? Ternyata dijawab oleh Allah dan Rasul melalui orang tua kita. Buka ayat kedua. Terbukalah ayat kedua yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu itu terdiri dari dua kata, saudaraku. Alhamdu yaitu pertama alif lam. Yang kedua hamdu. Alif lam itu nama Allah. Hamdu itulah nama beliau. Bergeser sedikit Ahmad. Menjelma dia sebagaimana kita manusia hari ini. Bernama dia dengan nama Muhammad. Jadi
lillahi, alhamdulillah itu bagi Allah, dipertuang agung atas alam semesta. Dipertuang agung, diangkat menjadi tuannya alam semesta, pengasuhnya alam semesta, pendidiknya alam semesta. Makanya beliau adalah rahmatan lil alamin, yang memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Dia yang menjadikan, dia yang memelihara, dan dia yang mendidik. Dia yang mana Pak Abu Fikri? Iya, dia alhamdulillah tadi. Yang namanya hamdu bergeser Ahmad, menjelma dia seperti kita namanya Muhammad. Ya dia itu. Alangkah sulitnya kita menerima, saudaraku. Alangkah sulitnya kita menangkap. Ya jelas sulit. Karena kita memandang kisah ini menggunakan kecerdasan indrawi. Kecerdasan spiritual pun belum tentu mampu mencapai kisah ini. Coba naikkan kepada kecerdasan ilahiyah atau wahdahiyah. Insya Allah. Nah, jadi bagaimana kisahnya Pak Abu Fikri? Kok bisa beliau bernama Alhamdulillahi, kemudian dipertuang agung oleh Allah sebagai tuan, pembina, pendidik alam semesta? Kok bisa begitu? Ya, pandanglah Muhammad itu dalam posisi beliau bernama Alhamdulillah. Dalam posisi beliau bernama Alhamdulillah. Jadi nama beliau ini banyak. Pertama, Alif. Kedua, Amim. Ketiga, Alif Lam Mim. Keempat, Alhamdu. Kelima, Alhamdulillah. Keenam, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Ahmad, baru Muhammad. Nah, kalau kita pandang Alhamdulillahi, seketika kita memahami nama beliau pada posisi Muhammad, tidak nyambung. Tidak nyambung. Dimensinya sudah berbeda, kapasitasnya pun sudah jauh berbeda. Nah, oleh karena itu Allah dan Rasul beserta para cendekiawan dunia mengatakan, kitab Quran ini khusus bagi mereka yang cerdas. Cerdas itu artinya orang yang punya akal, dia mau berpikir dengan akalnya tentang Quran. Walaupun dia tidak pinter, tidak apa-apa. Yang penting dia mau menggunakan akalnya, berpikir tentang kitab Quran. Itu sudah cerdas. Nah, untuk menjelaskannya, coba kita masuk ke surat Luqman ayat 25. Di situ kan kita temukan kalimat wala in sa'altahum man khalsabas. Saya ulangi lagi ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaqulunallah. Qulil hamdulillahi bal hum katsirah la ya'lamun. Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka menjawab, Allah. Nah, kejadian ini kan terjadi pada zaman dahulu kisah ini. Seketika kaumnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, dibully, dicemooh, direndahkan dia. Alah, cerita Muhammad itu kecil, seujung kuku, tidak ada apa-apanya. Nih kami nih Yahudi, nih kami Nasrani, nih kami Majusi, nih kami para ahli kitab. Bukan lawan kalian, wahai muslimin. Bukan lawan kalian, wahai pengikut Muhammad. Tidak ada apa-apanya kalian itu.
Jadi sahabat mendengar bulian kayak itu tidak enak juga dia. Ada rasa ketersinggungan. Nah, mengadulah kepada Nabi. Ya kata Nabi, ya biarin saja lah. Tidak apa-apa. Ya memang mereka itu dahulu daripada kalian. Mereka itu adalah kaumnya Musa, kaumnya Daud, kaumnya Isa. Mereka punya kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya tentu dalamlah mereka. Ya tidak begitu ya Rasulullah. Kami tahu daripada engkau bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, ianya di sisi Allah hanya Islam. Kami yakin Islam ini tinggi ya Rasulullah. Kami tidak mau Islam direndahkan oleh agama-agama lain. Ya kata Rasulullah, ya agamanya Nabi Adam sampai Isa itu Islam juga. Cuman kelas dan kapasitasnya beda-beda. Karena apa? Kurun waktu. Kata sahabat, ya justru itu ya Rasulullah. Kita ini kan kaum penyempurna. Umat penyempurna. Engkau kan Nabi terakhir. Tolonglah berikan satu kunci saja kepada kami. Bagaimana kami bisa mengalahkan mereka? Kata Nabi Muhammad, wah, oke, baik. Ya, kalian datangi mereka. Ya, kalian datangi mereka. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti nanti mereka mengatakan Allah. Pasti. Nah, menjawab sahabat, kan benar ya Rasulullah. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Ya kata Nabi, ya pergilah dulu ke sana. Tanya dulu. Benarkah itu jawaban mereka? Nanti baru datang lagi kepada saya. Baik ya Rasulullah. Nah, di jalan sahabat itu saling bertanya-tanya. Apa maksud Rasulullah meminta kita menanyakan hal ini kepada mereka? Padahal jawabannya sudah jelas. Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Apa maksudnya? Maka berkatalah sahabat yang lain, sudahlah. Kita sami'na wa ta'na sajalah. Kita laksanakan titah beliau. Tanyakan kepada mereka orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan para ahli kitab tadi. Tanyakan. Kita lihat jawabannya, apa benar Allah atau tidak. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di hadapan para ahli kitab. Ditanyakan oleh mereka sahabat tadi, kalau memang kalian itu benar, hebat, kajian kalian tinggi, tolong jawab satu pertanyaan kami. Apa itu? Tanya ahli kitab. Ini, tolong jelaskan kepada kami, siapakah pencipta langit dan siapakah pencipta bumi? Tolong jelaskan, sebutkan siapa dianya. Tentu para ahli kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lain-lainnya ketawa, terbahak-bahak, mengejek, menunjuk-nunjuk dia. Ya jangankan kami, bayi kami aja bisa jawab itu. Ya jawablah, siapa? Kata sahabat. Maka mereka pun menjawab, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan alam semesta, Allah. Sudah? Allah. Nah, singkat cerita sahabat pun kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar kata engkau. Mereka menjawab, pencipta langit dan bumi adalah Allah. Dan kami juga mengatakan itu ya Rasulullah. Maaf, kita juga hari ini juga mengatakan itu saudaraku. Kalau bukan ditunjuki oleh Allah dan Rasul melalui orang tua kita, kita tidak akan tahu itu. Walaupun tulisannya ada di sini. Surat Luqman ayat 25. Tapi kita tidak ngeh. Nah, itulah kisah daripada surat Luqman ayat 25 itu. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Pasti mereka katakan Allah.
Pasti. Kul, katakan hai Muhammad. Ceritakan hai Muhammad. Buka rahasianya hai Muhammad. Kulil hamdulillahi. Balhum katsiro la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Alhamdulillah. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Tidak tahu. Alhamdulillah itu bagi Allah di pertuangan agung atas alam semesta. Dia menunjuk kepada Muhammad, saudaraku. Seketika beliau bernama Alhamdulillah. Jadi langit dan bumi ini dijadikan oleh Allah melalui beliau. Seketika beliau bernama Alhamdulillah. Kan saya ceritakan tadi. Namanya Alif, Amim, Alif Lamim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, terakhir Muhammad. Jadi kan kita mau berbicara Alhamdulillah, sementara level kita berada di Muhammad, waduh, tidak nyambung. Anda akan menuding saya mengada-ada. Itu. Nah, itu sudah jauh cerita kita ini daripada surah Al-Balad yang kita bahas. Nah, surah Al-Balad yang kita bahas ini ada hubungan dengan cerita tadi itu. Cerita Alhamdulillah. Jadi, setiap kitab mengandung rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Inilah yang diajarkan oleh Muhammad. Ya. Yang dengan nama Allah itu ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Ya. Siapa dianya? Alhamdulillah. Itu orangnya. Yang dengan nama Allah itu beliau, saudaraku. Itu yang dilihat oleh Adam sampai ke Isa. Itulah guru mereka. Makanya dia mengatakan, La ilaha illa anta. Itu. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali engkau lah. Menunjuk mereka. Karena mereka sudah melihat, sudah mendengar dan berhadapan langsung dengan wujud serta Allah. Bukan Allah, wujud serta Allah, saudaraku. Kalau Allah tidak bisa dilihat, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Karena dia adalah nama. Nama tidak ada bentuknya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Itu, cari yang dengan nama. Yang dengan nama itulah. Dia adalah Hamdu. Bergeser sedikit Ahmad. Nyata dia seperti kita namanya Muhammad, saudaraku. Nah, inilah yang dilihat oleh para nabi-nabi, para rasul, aulia yang jumlahnya 124.313. Wajar kalau mereka mengatakan la ilaha illa anta. Gitu. Nah, sebagai pembuktiannya ya coba lihat kisah Nabi Yunus. Ketika beliau berada dalam perut ikan, dia menyadari kekeliruannya, kesalahannya, apa tasbihnya? Apa zikirnya? Apa ingatannya? Apa rasanya? Tidak kata lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu terus dibaca terus. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali engkaulah. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang zalim. Itu yang membebaskan Nabi Yunus dari semua persoalan yang sangat sulit. Lebih sulit daripada persoalan keuangan, ekonomi yang kita alami, saudaraku. Tapi beliau bisa bebas. Artinya kalau kita sulit, nah itulah zikirnya, itulah lafaznya. Ingatlah Allah, sebutlah Allah di dalam diri kita. Dan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena kesulitan itu, penderitaan itu, keburukan itu terjadi atas diri kita karena kezaliman kita sendiri, saudaraku, bukan karena Allah. Itu maksudnya. Nah, oke, kita kembali kepada surat Al-Balad. Nah, udah berapa menit nih? Udah setengah jam. Udah 34 menit kita membahas baru bunga-bunganya, belum isinya lagi. Ya. Baik. Kita masuk kepada kalimah la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri yang mana?
Pak Abu Fikri, kalau lihat kitab Quran terjemahan ini dalam kurung Mekah. Oh bukan saudaraku. Ini kan sudah jelaskan tadi. Kalau Allah bersumpah dengan apa yang dia katakan, berarti cerita ini cerita di luar nalar, di luar kebiasaan. Bukan syariat lagi, tapi hakikat. Jadi langit dan bumi beserta isinya belum ada. Itu cerita di luar seantero alam. Gitu. Nah, aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, wa anta hilum bihazal balad. Dan engkau ada di dalam negeri itu. Di dalam negeri itu. Negeri yang mana? Bukan Mekah, tetapi Bakkah. Negeri apa? Bakkah. Dari mana kita tahu? Ya dari Allah, dari Rasul. Ada catatannya di sini. Surah Ali Imran ayat 96, 97. Coba saudaraku baca itu. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakal hukana amina. Itu ayatnya. Sesungguhnya kata Allah. Nah, ngomong lagi dia dengan bahasa taukid, penekanan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali. Nah, rumah yang pertama kali. Kalau rumah yang pertama kali itu artinya belum ada rumah sebelum rumah itu. Aku yang menjadikannya. Nah, aku berarti Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah yang di negeri Bakkah. Bukan Mekah. Diberkati rumah itu. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada syaitan. Ya wajarlah. Hawa, nafsu, dunia, syaitan itu terjadinya di alam dunia ini. Belum di sono. Artinya di luar seantero alam. Dikatakan hudalil alamin. Ya, pada ayat itu ada kalimat hudalil alamin. Petunjuk bagi alam semesta. Apa itu? Rumah tadi. Kalau langit dan bumi nantinya beserta isinya, termasuk tubuh kita, termasuk yang di dalam tubuh ini, ingin minta petunjuk kepada Allah, dia harus datang ke rumah tadi. Dia harus datang ke rumah tadi. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Gitu saudaraku. Nah, untuk menjelaskan data ini, buka surah As-Saff ayat 9. Yang bunyinya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak ada di Allah, tapi ada di Rasul. Kenapa? Karena hanya Rasul lah yang bisa dilihat, didengar, dihadapi oleh kaum. Mulai pada Adam sampai Isa. Hingga kita hari ini, sampai akhir zaman, saudaraku. Hanya Rasul yang bisa kita hadapi. Tapi tidak nyata juga Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Maka Rasul ada pada tubuh Nabi. Cari nabinya. Nanti ya, di dunia itu kisahnya itu. Nah, jadi petunjuk dan agama ada pada beliau. Beliau siapa? Beliau Muhammad tadi. Ternyata beliau ada dalam rumah itu. Rumah itu ada di negeri Bakkah. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Balad yang dimaksud kepada surah Al-Balad ayat 1 ini, saudaraku. Aku bersumpah dengan negeri ini. Itulah negeri Bakkah. Nah, itu. Di dalamnya ada rumah. Dan rumah itu adalah Muhammad. Maka dikatakan wa anta hilum bihazal balad. Dan engkau ada di dalam negeri itu, tepatnya di dalam rumah.
di mana di situ di dalamnya ada ayat-ayat dan makom Ibrahim. Nah, mulai nampak dia. Inna awala baiti udalin nasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu makoma Ibrahim mandakalau kana amina. Di dalam rumah itu ada ayat-ayat dan ada pula makom Ibrahim. Siapa ayat? Tulisan inikah? Belum. Sewaktu Allah menyatakan kata ayat melalui Rasul, ini belum ada. Bahkan saya ceritakan dari awal tadi, suara beliau dalam bentuk wahyu itu ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tetapi beliau sudah berkata ayat. Ayat apa ini yang ada dalam rumah? Ayat apa? Ya kita merujuk kepada kajian lama, kajian kita dulu. Seketika Nabi Muhammad berkata, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Ya otomatis ya bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab. Karena sahabatnya tidak pernah melihat Nabi bawa buku. Tidak pernah. Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Nah, lebih parah lagi. Kitab itu adalah bacaan, kata beliau. Nah, beliau ini kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kok dia mengatakan baca? Bahkan bacaan. Akhirnya sahabat meminta jawaban yang tuntas daripada beliau. Ya Rasulullah, jelaskanlah apa sebenarnya ini. Barulah dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Allazina utul ilmi. Wa ma yajahadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ayat dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang zalim. Yang dalam dada itu adalah ruh, saudaraku. Diri kita yang sebenarnya, diri yang bernama ianya dengan nama mukmin. Itulah ayat. Itulah Quran. Itulah kitab. Bagaimana penjelasannya? Benarkah beliau itu Quran? Beliau itu kitab? Tidak juga. Ya ayat ya ayat, Quran ya Quran, kitab ya kitab. Tapi Pak Abu tadi ngomong itu. Oh ya, oke, kita jelaskan. Kitab itu menyimpan data. Awal dan akhir, zahir dan batin. Itu menunjuk kepada Allah. Bagaimana kitab ini bisa dibaca dan diketahui? Maka dia harus menjadi bacaan atau Quran. Itulah Muhammad, wujud serta Allah. Dari dialah kita dapatkan data awal dan akhir, zahir dan batin daripada Allah itu. Nah, siapa yang membacakan Quran ini? Siapa yang membacakan? Yang membacakan Muhammad. Siapa yang membaca? Ayat yang berada. Jadi roh ini adalah ayat. Muhammad itu adalah Quran yang menjabarkan awal dan akhir, zahir dan batin daripada Allah. Allah itulah kitab. Begitu kalau kita mau cari runutannya. Itu saudaraku. Nah, jadi ayat dan rumah itu tadi adalah ruh. Ruh. Nah, dalam itu terdapat ruh. Ya, bernama dengan nama mukmin. Saudaraku ingat, ruh di sini bukan hanya ruh kita, manusia, bukan loh. Tapi di dalamnya ada roh langit, roh bumi, roh alam semesta ada di dalam ini, termasuk roh kita yang bernama dengan mukmin itu. Ya bagaimana kisahnya Pak Abu Fikri? Kok bisa begitu? Mukmin ini
ruh ini, ayat ini, kok semua ruh itu ada di situ? Ya, ceritanya begini. Di dalam ayat dalam hadis qudsi ya, itu Allah berfirman, Rasul menyampaikan firman itu. Khalaqal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Itu hadis qudsi. Hadis kudus, hadis yang suci. Aku jadikan segala sesuatu, hai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Jadi Muhammad inilah asal muasal segala sesuatu. Segala sesuatu bermula pada Muhammad, saudaraku. Itu. Muhammad itu daripada Allah. Di hadis qudsi lain, khalaqal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu itu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Sama judulnya, sama redaksinya, sama maknanya. Menceritakan segala sesuatu itu bermula daripada Muhammad. Muhammadlah asal muasal segala sesuatu. Itu maka saya katakan Muhammad ini awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Ya, makanya dia bisa menjelaskan, menceritakan apa saja. Tidak mungkin dia itu cerita tentang Adam hingga Isa. Dia bisa menceritakan sedangkan dia belum lahir. Tidak mungkin. Apalagi menceritakan kejadian sebelum bumi ini ada, langit ini ada. Tidak mungkin dia bisa menceritakan itu. Apalagi menceritakan kejadian setelah terjadinya kiamat dan seterusnya. Tidak bisa beliau menceritakan itu. Kalau bukan beliau itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan, saudara. Tapi skenarionya ini yang membingungkan. Selalu saja Muhammad ini dibisikkan oleh Jibril baru dia ngomong. Dibisikkan oleh Jibril baru dia ngomong. Padahal tidak boleh dalam ajaran Muhammad itu sendiri. Tidak boleh kita ngomong kalau baru dengar bisikan orang. Ya. Coba perhatikan surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayuni. Jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang, kamu cek dulu kebenarannya. Kamu teliti dulu, kamu survei. Jangan langsung kamu terima. Takutnya kamu menghukum orang. Akhirnya kamu menyesal. Di dunia kamu menyesal, di akhirat kamu menyesal. Kenapa? Kamu sudah menzolimi orang. Tidak boleh. Dengar bisikan, omongan, langsung ngomong. Tidak boleh. Siapa yang ngomong itu? Ya Muhammad mengatakan tidak boleh. Makanya dia suruh kita, kalau datang orang fasik bawa berita, cek kebenarannya dulu. Takutnya kita jadi orang fasik juga. Orang fasik ini adalah orang yang membawa berita tentang seseorang atau sekelompok orang, apalagi itu aibnya. Datanya dia dapat dari orang ke orang, bukan hasil penelitian. Dari cerita orang ke cerita orang. Itu orang fasik. Meskipun dia adalah ulama, kiai, ustadz, pemuka adat, pemuka masyarakat. Kalau dia menceritakan seseorang atau sekelompok orang, cuman dari cerita orang ke cerita orang, bukan hasil penelitiannya, dia adalah fasik. Saya tidak mau kalian itu fasik, kata Rasulullah. Teliti dulu. Gitu. Nah, ini di surat Al-Hujurat. Ini beliau mengajarkan kepada kaum, kepada umat, termasuk pada kita. Di surat As-Saf ayat 2, kita temukan pula kalimahnya. Juga ayat 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburatan maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, wahai orang yang percaya kepada Tuhan, wahai orang yang pernah melihat Tuhan, wahai ruh, kenapa kamu bersuara, kamu berkata, kamu mengucapkan kata yang bukan pengalamanmu? Mendengarlah tidak, melihatlah tidak, berada pada posisi kejadian tidak. Kamu ngomong, besar benci Allah kepada kamu karena kamu berkatakan kata yang bukan pengalaman kamu. Kamu fasik, kamu memfitnah, kamu berbohong.
sehingga kamu mempengaruhi orang lain untuk membenci seseorang, sekelompok orang, bahkan bangsa orang. Hati-hati. Besar benci Allah kepada kamu. Ini Rasul yang mengajarkan ini. Tuh. Kemudian ditutup lagi dengan kalimat wala takfu ma laysa laka bi ilmu inna sam'a wal absara wal afida qalila ma tashkurun. Jangan kamu perkatakan kata jika kata itu kamu tidak punya pengetahuannya, tidak punya pengalamannya. Pendengaranmu, pemandanganmu, perkataanmu, hatimu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu katakan. Di dunia kamu akan ditanya Tuhan melalui orang. Di akhir kamu bertanggung jawab dengan apa yang kamu katakan. Artinya Rasulullah itu tidak mungkin melanggar ajarannya, saudaraku. Tidak mungkin dia menyuarakan, mengatakan wahyu ini, mendengar bisikan dulu. Tidak ada. Lalu bagaimana Pak Abu Fikri cerita tentang Jibril itu? Dia membawa wahyu dari Allah sampai kepada Rasulullah. Kepada Rasul sampai kepada kaum. Ya itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Itu kan syariat. Kajian umum memang harus seperti itu, biar mudah dicerna loh. Kita ngaji hakikat. Bukan syariat lagi, hakikat yang kita kaji ini. Tidak ada salahnya itu. Muhammad dapat wahyu. Kemudian dia ngomong. Muhammad bertapa di Gua Hira, kemudian sampai kepada istrinya, dia ngomong. Tidak apa-apa. Itu juga beliau lakukan dalam rangka pendidikan, pembinaan, karena kapasitas akal manusia tidak langsung tinggi, saudaraku. Itu beliau lakukan, fragmen itu, skenario itu beliau lakukan. Benar. Apakah benar Muhammad itu bertahanus di Gua Hira? Berkhalwat di Gua Hira? Benar. Apakah benar datang Jibril? Benar. Kemudian beliau menyampaikan Jibril tadi 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya itu. Muhammad sampai disuruh baca, Muhammad jawab la ana biqori. Langsung dirangkul oleh Jibril sampai 3 kali. Benar. Kemudian dia turun, lari meninggalkan Gua Hira, minta selimutkan kepada istrinya. Selimutkan aku, diselimuti. Datang lagi Jibrilnya. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'ansir. Apakah itu benar? Benar. Ada kejadian benar. Tetapi itu sebuah cerita yang nyata adanya. Tapi bukan itu paham dan maknanya, saudaraku. Ya bukan pula Muhammad membohongi kita, tidak. Cerita itu ada, kisah itu nyata, begitulah ceritanya. Tapi bukan begitu paham dan maknanya. Berarti tega sekali Allah dan Rasul itu, Pak Abu Fikri, ya mengeluarkan kisah dan cerita ini, walaupun itu ada faktanya. Ya enggak juga lah. Karena pada momen itu kapasitas akal fikir manusia belum mampu mencernanya, belum mampu menerimanya. Makanya Allah berikan sebuah metode yang paling ringan dengan sebuah kisah dan cerita. Hingga sampai wafatnya beliau itu Nabi tadi, Jibril ini ada terus menjadi pembisik, menjadi penyampai wahyu, ada terus. Kisah itu nyata, kisah itu ada, tetapi paham dan maknanya bukan begitu. Agar kita tahu, saya ceritakan di sini, saudaraku. Unit keberapa nih? Wah, udah menit ke-53, hampir 1 jam ini. Belum tuntas 1 ayat. Nah itu, untuk ilmu syariat boleh, tidak ada salahnya, benar itu, jangan kita salahkan. Dan tidak boleh pula kita remehkan. Karena cerita Muhammad ini sesuai dengan dimensinya. Mulai bernama Alif, Amim, Alif Lamim, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad, Muhammad. Nah, di kapasitas Muhammad inilah, di dimensi Muhammad inilah cerita yang tadi terjadi. Jibril tadi terjadi. Tapi dalam kisah Isra wal Mi'raj ada kisah pula. Seketika Muhammad dikawani oleh Jibril langit 1, langit 2 sampai langit 7 untuk naik ke Sidratul Muntaha. Jibril tidak mampu. Ada kan? Nah, kenapa Jibril kau tidak bisa menyertai aku? Hai Muhammad, sehelai rambut saja aku melangkah daripada posisi ini, aku akan terbakar.
Artinya Jibril tidak bisa lagi sampai kepada Allah, tapi Muhammad bisa. Lalu dari mana Jibril selama ini dapat wahyu? Kok bisa menyampaikan itu kepada Muhammad? Lalu siapa Muhammad ini sebenarnya? Nah, tidak usah kita persoalkan. Karena memang lapisan kaji ini ada 7 lapisannya, saudaraku. Oke, kita masuk kepada kisah Al-Balad. Ini udah hampir 1 jam ini. Jangan-jangan 2 video, 3 video ini. Ya, tidak apa-apa. Saya akan berusaha menyampaikannya dengan tenang. Jadi, di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Ayat itulah ruh kita. Bukan hanya ruh kita, tapi ruh yang lain juga ada di situ. Nah, bagaimana kisahnya? Itu tadi, Muhammad awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Nah, dikatakan pada hadis qudsi tadi, bahwa segala sesuatu terjadi daripada Muhammad. Bagaimana kisahnya? Itu dia. 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Satu bumi yang diberkati, inilah negeri Bakkah. 2, aras di bumi, inilah Baitullah. Loh, kenapa begitu Pak Abu Fikri? Nah, aras di bumi ini, ya ingat ya, bumi ini bukan bumi kita, bumi atau di negeri yang tadi, ya. Nah, kenapa aras kok jadi Baitullah? Nah, saya katakan, dia itu mempunyai nama yang banyak, 13 nama dia itu. Ya, diantaranya, ingat ya diantaranya. Kenapa? Boleh jadi saya lupa. Pertama Baitur Rahman. Namanya itu pertama Aras. Kedua Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Atik. Ya. Sudah itu apa lagi? Baitul Makmur. Sudah itu apa lagi? Tungku, tempat keluar air zaman Nabi Nuh. Sudah itu apa lagi? Batu, tempat keluar onta di zaman Nabi Saleh. Sudah itu apa lagi? Batang, tempat Musa bermunajat atau pohon. Sudah itu apa lagi? Sumbu alam, jantung alam. Kemudian Baitullah. Terakhir, Khanza Indallah. Jadi nama aras itu 13. Di zaman Nabi Muhammad itu namanya Baitullah. Ya. Di zaman Nabi Muhammad tahun 571 sampai ke bawah itu Baitullah. Di era kita Kanza Indallah, istananya Allah. Tapi dia menuju kepada aras. Jadi kembali, pertama kali bumi yang diberkati, negeri Bakkah tadi, aras di bumi ini tadi, surga neraka, mukmin. Nah, mukmin ini adalah Nur Muhammad. Surga neraka Nur Muhammad. Ya, aras di bumi Nur Muhammad. Negeri yang berkati adalah Nur Muhammad. Semuanya nur. Nur Muhammad. Muhammad nurnya Allah. Allah Maha Nur. Itulah yang disebut dengan nur ala nur. Nur diliputi nur. Nur dilindungi nur. Di dalam nur itu ada kisah Muhammad dan 4 pasal tadi, saudaraku. Itu. Nah, seketika yang keempat itu mukmin, itu dibawa ke dalam Baitullah. Diajak mereka bersaksi kepada Allah. Tidak nyata Allah, maka nyata Muhammad. Itu lihat pada surat Al-A'raf 171. Memang itu hanya diwakilkan untuk ruh kita ya. Tapi sebenarnya di situ bukan hanya ruh kita, tapi ruh langit, ruh bumi, ruh semua isi alam ada di situ waktu itu. Bagaimana bunyinya? Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatamu ashhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumil qiyamah inna kunna an hazal ghafilin. Ingatlah seketika aku mengeluarkan keturunan anak Adam. Nah, ini cerita fisik ini. Fisik ini ya, tubuh badan jasad. Nah, tapi wa ashhadahum ala anfusahum, aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Ini menunjukkan pada diri sebenarnya diri itu adalah ruh kita. Ditanyakan oleh Muhammad, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Tuhanmu Allah kan? Nah, aku ini dengan Tuhan. Aku ini serta Tuhan. Aku ini wujud serta Tuhan loh. Aku ini satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Kenapa? Suara Allah, kata Allah,
Perintah Allah, larangan Allah ada pada aku. Sama persis. Itu yang aku sampaikan kepada kamu. Aku ini satu dengan Allah. Tidak pula bisa dipisahkan. Allah tidak nyata bagi kamu. Yang nyata adalah aku. Tanpa aku, tidak bisa kamu tahu suara Allah. Kata Allah, contoh Allah. Makanya aku ini adalah ikutanmu. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kan begitu. Kalau kamu cinta Allah, ikut aku. Bukan ikut Allah, tidak bisa. Gitu. Nih, Ali Imran ayat 31 nih. Cek situ nanti. Kemudian, kamu ingin meniru Allah. Tidak bisa. Tirulah dia yang ada dalam diriku. Maka berbunyi, kot. Artinya apa? Sungguh, pada diri Rasul itu, ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Artinya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kamu. Apanya yang ditiru? Suaranya kah? Kata-katanya? Perbuatannya? Tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu ada pada diri Rasul, itulah sifatnya. Sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, fatonah, jadi bijaksana. Itulah sifat yang ada di dalam diri Rasul. Itulah akar suara, akar kata, akar perbuatan beliau. Itu yang kita contoh, bukan Allah. Makanya aku satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tetapi aku satu dengan Allah, tidak pula boleh kamu samakan. Allah itu zat, aku sifat. Allah itu adalah hakikat nyata, aku adalah wujud serta nyata. Tidak boleh kamu samakan. Nah makanya seketika alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Dijawablah oleh semua ruh. Bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Makanya semua ruh sujud kepada Allah yang nyata adalah Muhammad. Sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebenarnya bukan Muhammad tetapi Ahmad waktu itu. Ini untuk mempermudah paham saudaraku. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi hari ini tidaklah Allah melainkan utusannya. Utusan artinya dari Allah datang kepada mereka saat itu saudaraku. Itulah wujud serta Allah. Dia satu dengan Allah tidak bisa dibedakan. Dia satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tapi dia satu dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Itulah syahadat yang pertama kali terjadi di dalam Baitullah itu oleh ayat-ayat tadi. Ini kisah Al-Balad saudaraku. Itu. Nah, di antara ayat tadi ada makom Ibrahim. Ya, ada makom Ibrahim. Fi ayatu bainatu makoma Ibrahim. Mandakal hukana amin. Di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Itu yang saya ceritakan tadi. Di antaranya tempat tegak Ibrahim. Nah, siapa Ibrahim ini? Kenapa tidak Adam, Idris, Nuh, Lut, Saleh? Kenapa tidak Sulaiman, Daud, Musa, Isa? Ya itu kan urusan Allah dan Rasul. Dia berbuat atas kehendaknya. Itu urusan dia, tidak urusan kita itu. Lalu siapa itu Ibrahim? Ternyata pada surah Al-Baqarah ayat 124, 125 kita dengarkan informasinya. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'tamahunna qala inni ja'iluka imamma linnas. Ingat, seketika kami uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kami uji. Kemudian dia bisa menyelesaikannya. Maka kami katakan kepadanya, hari ini hai Ibrahim, aku jadikan engkau imam bagi manusia. Ingat, imam bagi manusia. Bukan manusia, ada bagian daripada manusia itu ruh. Jadi dia adalah imam daripada ruh. Di tempat itu, di dalam rumah itu, dia berada di depan kita saudaraku. Imam itu asal katanya amama, artinya di depan. Nah dialah imam di depan kita posisinya. Kita makmum di belakang beliau posisinya.
Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi oleh Ibrahim? Siapakah yang kita hadapi waktu itu bersama Ibrahim? Jawabnya adalah hadapan. Dalam bahasa Arab, kiblat. Siapa itu? Wujud serta Allah. Dia adalah Muhammad SAW. Itulah kiblat. Itulah hadapan seketika kita berhadapan dengan Allah. Tidak mungkin Allah kita temukan. Dialah wasilah. Ada yang mengatakan, oh Pak Abu, kita ini tidak pakai wasilah-wasilah, langsung saja. Oh, tidak begitu. Coba baca surah Al-Ma'idah ayat 35, saudaraku. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Jelas kalimatnya. Wahai beriman, bertakwalah kamu, carilah wasilah menuju Allah. Jalan perantara menuju Allah, cari. Wajahadu fi sabilihi. Berjuanglah kamu mencarinya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. La'alakum tuflihun. Kalau kamu bertemu dengan wasilah itu, berarti kamu sudah berada pada posisi kemenangan. Artinya kita sudah berada di dalam Baitullah itu, saudara. Itulah sholat. Itulah sholat. Makanya hayya alal falah, mari menuju kemenangan, itu maksudnya. Kita bertemu dengan Allah, tapi tidak Allah yang kita temukan, melainkan wujud sertanya itulah Muhammad. Ini kisahnya. Jadi Muhammad itu kiblat, Ibrahim itu imam, kita makmum. Sampai hari ini, mandakal kana amin. Siapa yang masuk ke tempat ini, ke rumah ini, maka amanlah dia daripada gangguan dirinya sendiri, daripada gangguan iblis dan setan, daripada asap neraka. Season 1 batas ini dulu. Oke, sudah lebih 1 jam. Sampai jumpa pada season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.